dengan drastis. Namun, seorang perawat asal Cina yang bekerja di rumah sakit itu menyarankan tim dokter memeriksa apakah ada racun talium di tubuh Wang. Loh, kenapa talium? Tanya dokter tak mengerti. Soalnya di Cina banyak terjadi kasus keracunan talium dan gejalanya mirip dengan yang dialami Wang. Jelas si suster. Menurutnya, biasanya racun itu dipakai untuk membunuh seseorang. Tim dokter pun melakukan tes dan benar pada tanggal 25 Januari 2011 hasil tes keluar dan menunjukkan talium dosis tinggi ditemukan di urin Wang. Tapi malang Wang tak bisa bertahan. Keesokan harinya, 26 Januari, dia meninggal dunia. Untuk pembuktian, jasad Wang diotopsi dan sama dengan hasil tes sebelumnya ditemukan talium dosis tinggi di jasadnya. Hal itu pun segera dilaporkan kepada polisi. Sebab kasus itu merupakan keracunan talium, yakni racun yang sangat mematikan, racun yang sulit dideteksi, yang tidak berbau, tidak berwarna dan tidak berasa. FBI langsung mengambil alih investigasi. Pihak pertama yang dicurigai tentu saja sang istri, Lee. Terlebih penyidik mendapat informasi pernikahan Lee dan Wang bermasalah. Mereka dalam proses perceraian. 14 Januari 2011 merupakan finalisasi perceraian mereka dan anehnya pada tanggal itu pula mendadak penyakit Wang parah sekali sehingga dia harus ke rumah sakit dan diopname. Sang istri Lee seorang kemis alias ahli kimia dan bekerja di sebuah perusahaan farmasi. Penyidik menemukan bukti sejak Desember 2010 hingga Januari 2011, 4 kali Lee mengajukan permintaan talium kepada pihak farmasi untuk kepentingan risetnya sebagai ahli kimia. Dan setiap kali pengajuan, permintaan dosis talium semakin tinggi. Ketika penyidik memeriksa rumah Lee, mereka menemukan buku harian wanita itu yang berisi catatan detail tentang gejala keracunan yang dialami suaminya. Di komputer juga ditemukan Lee melakukan pencarian di Google informasi tentang pengacara dan hukuman pidana. Dan yang paling mencurigakan, Lee sempat mencoba membeli 2 tiket pesawat ke Cina untuk dirinya dan anaknya Jeremy, meski kemudian batal. Mengapa? Apa dia berniat melarikan diri dari sesuatu? Penyidik memperkirakan Lee telah meracuni makanan suaminya sejak Desember 2010 hingga Januari 2011. Ketika diinterogasi, Lee membantah. Dia menegaskan tidak pernah meracun suaminya. Di persidangan, meski semua bukti mengarah kepadanya, Lee tetap bersikukuh tidak meracun suaminya. Diperkirakan motif Lee meracun suaminya karena marah, cemburu, juga dendam atas perceraian itu. Namun pengacaranya membantah, Lee tidak punya motif membunuh suaminya. Alasannya, perceraian toh sudah disepakati, tunjangan dan pembagian harta juga telah disetujui bersama. Namun bantahan itu tidak berguna sebab semua bukti tidak terbantahkan Lee yang meracuni suaminya. Lee curhat padaku, dia bilang dia meracun suaminya dengan talium sebanyak 3 kali, termasuk 1 kali lewat infus saat suaminya dirawat di rumah sakit. Demikian pengakuan teman satu sel Lee. Pada akhirnya pengadilan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup pada Lee. Wanita itu bisa mengajukan bebas bersyarat setelah menjalani masa hukuman minimal 62 tahun, berarti setelah usianya nanti 104 tahun. Lalu bagaimana dengan Jeremy, anak tunggal Lee dan Wang yang saat itu baru berusia sekitar 2 tahun? Sang ayah telah meninggal, sedangkan sang ibu mendekam di penjara seumur hidup. Akankah nasib Jeremy seburuk ayah dan ibunya? Setelah sang ibu Lee ditahan, pengasuhan Jeremy langsung diambil alih dinas sosial. Bocah itu dititipkan sementara di foster home atau rumah asuh. Namun saudara laki-laki Wang alias paman Jeremy yang tinggal di Cina segera menghubungi dinas sosial dan menyampaikan niatnya mendapatkan hak asuh keponakannya itu. Dinas Sosial Amerika setuju, namun dengan catatan mereka terlebih dulu harus memeriksa kondisi tempat tinggal paman Jeremy di Cina. Apakah memenuhi standar bagi kehidupan Jeremy kecil? Sebab Jeremy lahir di Amerika dan otomatis dia adalah warga negara Amerika. Dan pemerintah harus menjamin kesejahteraan hidup bocah itu. Sang paman setuju dan pemeriksaan pun dilakukan terhadap dirinya. Namun pada saat yang sama dari balik jeruji besi, Lee bertindak. Dia segera menghubungi ibunya Qian di Cina untuk datang ke Amerika. Tujuannya untuk mengasuh dan merawat Jeremy. Lee telah memberikan hak asuh anak itu kepada ibunya alias nenek Jeremy. Meskipun akhirnya sang nenek diberi kuasa untuk merawat cucunya Jeremy di Amerika,
Sang nenek tidak bisa berbahasa Inggris dan tidak punya kendaraan. Dan kondisi ini dianggap riskan bagi seseorang yang diserahi tanggung jawab mengasuh seorang anak. Ternyata Lee juga mengontrol semuanya dari penjara. Dia bilang ke ibunya untuk merahasiakan semuanya dari anaknya sehingga Jeremy tidak tahu ayahnya sudah meninggal dan tidak tahu ibunya di penjara. Sang nenek mengatakan kepada Jeremy bahwa ibunya sibuk bekerja di penjara dan belum bisa pulang ke rumah. Sang nenek juga ternyata tidak telaten menjaga Jeremy. Terbukti suatu hari Jeremy keluar dari rumah dan bermain seorang diri di jalan tanpa pengawasan siapapun. Atas pertimbangan ini, pengadilan memutuskan hak asuh Jeremy diserahkan kepada pamannya di Cina yang dianggap lebih kompeten. Selama tinggal di Cina, Jeremy akan tetap mempertahankan kewarganegaraan Amerikanya. Pamannya setuju sebab dia ingin suatu saat nanti keponakannya itu kembali ke Amerika untuk melanjutkan studi. Hal tersebut dimungkinkan karena aset orang tua Jeremy cukup banyak dan bisa dipergunakan membiayai hidup dan pendidikannya selanjutnya. Demikianlah kisah Lee dan Wang. Kehidupan rumah tangga yang berawal bahagia berakhir tragis. Semuanya berawal karena salah satu pasangan menolak membantu urusan rumah tangga hingga kemudian pertengkaran kerap pecah dan merembet kemana-mana dan berakhir dengan pembunuhan. Kasus ini jadi pengingat bagi Pak Sutri untuk saling bantu membereskan urusan rumah tangga, saling bantu mengasuh anak, saling bantu mencuci piring, saling bantu mengepel dan bersih-bersih, sebab pasangan adalah partner setara, bukan ART. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa.